Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Matius Bar, SPDG. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Sakabawi. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pengajar dan staf SMP Sakabawi. Pada tempat yang pertama, puji syukur kita memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, walaupun cuaca yang mungkin tidak mendukung, tetapi karena ini memang bagian daripada rutinitas dan tugas kita sebagai pendidik, dan lebih bersyukur lagi Bapak Pengajar Praktik bisa sampai di tujuan dengan tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan nanti juga kembalinya tidak ada kendala apapun. Selanjutnya, sebelum kita mulai acara ini, saya minta kesediaan Ibu Selvi untuk memimpin kita dalam doa. Ibu Selvi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Selvi yang telah mengatakan kita. Kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian tujuan kegiatan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Pengajar Praktik. Kemudian waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebaikan, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD SMP Sakabawi, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, yang saya hormati dan paling saya banggakan Pak Agus, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor Timur dari SMP Sakabawi. Baik, hari ini sebelum saya menyampaikan tujuan dan juga rangkaian diskusi kita, jadi pertama tentu saya menyampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena kehadiran saya agak terlambat, tidak sesuai dengan waktu yang saya sampaikan kepada Pak Agus, karena memang kita melihat kondisi cuaca ini yang agak kurang bersahabat. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan juga kebersamaan Bapak Ibu, sehingga pada saat ini saya melihat Bapak Ibu semua hadir dalam pertemuan ini. Baik, saya hadir di sini adalah untuk melaksanakan pendampingan individu 2 dengan tema pendampingan yaitu perubahan paradigma pembelajaran, pemimpin pembelajaran. Tentu poin-poinnya apa? Yang pertama terkait dengan sebentar setelah kita melaksanakan diskusi, saya bersama Pak
Bagus kurang lebih 20 menit saya akan melakukan coaching terkait dengan aksi penerapan modul 1.1, 1.2, 1.3. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan diskusi kita yaitu mendiskusikan cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi itu yang menjadi tujuan diskusi kita. Jadi adapun rangkaian diskusi yang kita laksanakan, pertama pengantar tujuan diskusi saya sudah bacakan. Yang kedua, merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah yang ada. Jadi setelah kita melihat kalimat terumpang yang sudah disusun, yang sudah dikemas dengan baik oleh Bagus, lalu kita melihat visi sekolah. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan terakhir sebentar penutup, kita akan melakukan dokumentasi foto bersama untuk menyerahkan secara simbolis dari Bagus kepada saya laporan hasil kita dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, satu catatan singkat kepada saya dari saya mengikuti rakortek di Kupang kemarin selama 3 hari, dapat koordinasi teknis terkait dengan mengapa pentingnya mengikuti guru penggerak. Jadi alasan yang paling mendasar bahwa guru penggerak sekarang bukan lagi pada ranah Permendikbud, tetapi sudah diundang-undangkan. Karena itu diharapkan itu wajib, diharapkan bukan maksudnya dipaksa, diharapkan itu wajib. Karena mungkin dia adalah bagian dari syarat akademik sebagai pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi boleh Bapak Ibu mengikuti CGP, boleh juga mengikuti tes pengajar praktik, karena sekarang tidak beda siapa yang kualitasnya bagus bisa lulus. Saya memang terus terang saya satu lompatan, saya tidak mengikuti CGP tapi saya langsung mengikuti pengajar praktik. Puji Tuhan sampai saya berada di sini. Baik, itu saja mungkin dari saya, Bapak. Setelah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sebentar, kalau memang ada, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Agus untuk memimpin dan memandu jalannya proses diskusi sehingga melahirkan visi yang berpihak ya pada peserta didik. Memang saya akui bahwa selama ini mungkin visinya sudah berpihak, tapi apakah mindset kita sudah berada di sana? Jadi demikian saja, 1-2 penyampaian dari saya kembalikan ke Pak Agus. Baik, terima kasih kepada Bapak pengajar praktik yang telah menjelaskan sedikit tentang tujuan kegiatan kita hari ini. Dan tadi kami merasa bersyukur, terima kasih sudah menyinggung tentang prospek untuk CGP ke depannya. Karena terus terang sebenarnya tadi juga sempat saya mau bisik ke IT, mohon diberi motivasi karena teman-teman guru kami juga ini ada yang mengikuti angkatan 9 Bapak. Kemarin kami sudah kami bantu sampai ke tahap pengisian dan mudah-mudahan nanti lulus angkatan 9 sehingga butuh motivasi lagi. Itu sebenarnya tadi saya mau bisik ke Bapak, tapi alhamdulillah sudah disampaikan. Baik, kita melangkah ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Sangat Babe. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
saya pribadi, karena minimnya, mohon maaf ya kalau saya jujur, pengetahuan tentang hal ini untuk bisa memotivasikan seperti Bapak pengajar praktek dan sekaligus Pak Agus selaku CGP. Alhamdulillah juga dengan perjuangannya Pak Agus mungkin ya, dan bukan tidak mungkin lagi akan membawa SMP 1 Bawe ini ke depan lebih maju, lebih baik dan lebih bagus sesuai yang kita harapkan. Jadi yang ketiga, untuk tidak berpanjang kata, semoga dalam acara kita ini, dalam diskusi kita ini nanti dapat berjalan dengan lancar, baik, dan akan membuahkan hasil tentunya yang jauh lebih baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mengingat waktu kita juga sangat mendesak, kemungkinan nanti agak lama ya, coba ya. Tapi bukan takut lamanya, kami lamanya itu senangnya supaya ada pengetahuan sedikit begitu Bapak. Mudah-mudahan nanti tentunya ada arahan-arahan lagi dari IT selaku pengajar praktik yang Pak Agus. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala BPD SMP 1 Bawe yang telah sedikit memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kita langsung pada materi diskusi kita hari ini. Bisa mohon izin saya tanyakan di slide Pak BPD. Bisa diperhatikan di slide. Nanti juga saya akan membagikan kalimat tumpang itu tadi untuk bisa refresh kembali penelitian kepada Ibu tentang apa sih sebenarnya cita-cita kita untuk murid ke depan. Baik, hari ini sebenarnya sesuai dengan tema kita pada hari itu ya, kegiatannya itu mendampingi individual calon guru penggerak kata 7 Bapak Kota Timur. Topik utama diskusinya saya mau izin sama berdiri mungkin Pak Martin saya kurang itu sudah saya kadang kalau sambil dudukin nanti paling saya jalan ke slide ya, sambil diperhatikan yang topik utamanya itu visi dan prakasa perubahan sekolah. Yang pertama ini karena menyangkut visi, tidak mengurangi rasa hormat tadi, bukan berarti kita langsung kehadiran saya sebagai CGP dan Pak Martin sebagai pengajar praktek langsung merubah visi kita hari ini, tidak. Ini menjadi motivasi dan rujukan kita saja untuk kedepannya dalam menyusun visi sekolah kita. Jadi tadi tujuan sudah disampaikan oleh Bapak pengajar praktik. Pokok pembahasan yang pertama sebelum masuk ke visi itu sendiri yaitu pengertian visi dari berbagai sumber. Terus yang kedua saya tambahkan sedikit materi Pak PP mengenai dengan mengenal filosofi pemikiran KHD, karena muaranya nanti mungkin dalam penyusunan visi itu kita harus pahami dulu apa sih filosofi pemikiran Ki Haji Ali Mukhtar. Terus yang ketiga ada prakasa perubahan dan manajemen perubahan. Yang keempat mimpi tentang murid di masa depan, itu nanti yang kita akan bahas dalam kalimat terumpang nanti yang dibagikan. Terus yang kelima visi guru penggerak, nanti itu visi yang telah saya susun selama kegiatan CGP Angkatan 7. Yang keenam itu visi sekolah kita, visi SMP 1 Bawe. Nanti coba kita kaitkan dengan mimpi kita tadi. Apakah memang visinya itu sudah sedikit sesuai dengan mimpi kita? Baik, dari ini pengertian visi. Yang pertama saya ambil dari sumber KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus saya coba sedikit menyimpulkan dari sumber itu tadi, pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita dan inspirasi, motivasi, serta keunggulan dan kekuatan warga sekolah terkait wujud sekolah di masa yang akan datang. Jadi visi itu tadi sebenarnya mimpi kita menghayal sesuatu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi itu adalah visi. Tapi yang namanya visi ini hanya semacam cita-cita. Jadi dan tidaknya tergantung kita pada proses pelaksanaannya nanti di lingkungan kita.
pendidikan Indonesia supaya sedikit merefleksi kegiatan kita. Jadi ini adalah visi pendidikan Indonesia, visi secara keseluruhan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan bebas kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila yang sudah tahun ini juga kami terapkan di sekolah kami, yaitu di kurikulum Merdeka. Nah, ini filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini kami dapatkan dalam CGP. Jadi memang sangat unik dalam CGP itu. Jadi berbagai pengetahuan pemahaman itu, mohon maaf saja selama saya mengajar mungkin saya sudah PPG selama 6 bulan, tetapi lebih orientasinya pada siswanya, bukan pada manajemen kitanya. Tetapi pada CGP ini kita lebih fokus pada kitanya dan bagaimana kepada siswanya. Jadi dua-duanya berjalan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai pendidik itu hanya menuntut dalam artian mengarahkan anak-anak didik kita itu ke hal-hal yang positif, baik dari segi pengetahuan maupun karakternya. Nah, ini sedikit yang kami lakukan di CGP kemarin ini terkait dengan modul 1.3 kemarin, yaitu prakasa perubahan. Saya coba tayangkan sedikit supaya menjadi bahan referensi untuk kita semua. Ini sudah kami lakukan di modul 1.3 beberapa bulan yang lalu. Jadi prakasa perubahan itu atau manajemen perubahan itu menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Ya, itu kalau kami dalam guru penggerak ini sudah menjadi konsumsinya. Jadi sudah bukan hal ini, tapi sengaja saya tampilkan ini minimal ada warna yang baru paradigmanya nanti ketika menyusun visi kita ke depannya. Yaitu jadi inquiry apresiatif itu dikatakan mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah. Jadi kita mengidentifikasi hal-hal positif yang baik apa saja yang ada dalam sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkan. Ya, kalau kita sudah mendapatkannya, upaya semaksimal mungkin mempertahankan, bila perlu kita terus meningkatkan. Nah, ini adalah alur Bagja. Jadi Bagja ini sebenarnya akronim saja. Ini kalau dalam penyusunan visi yang menggunakan tahapan tadi menggunakan inquiry apresiatif. Jadi inquiry apresiatif digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota atau ekosistem sekolah atau organisasi. Inquiry apresiatif ini menggunakan tahapan Bagja dengan uraian sebagai berikut. Jadi kalau tadi kan akronim sebenarnya, Bagja itu akronim, B itu buat pertanyaan, terus yang A ambil pelajaran, yang KG gali mimpi, yang KJ-nya jabarkan rencana, dan yang A itu atur eksekusi. Jadi ini adalah contoh bagan tahapan Bagja yang sudah kami rumuskan dalam modul 1.3. Nah, kemarin saya coba membuat visi saya dalam program guru penggerak itu dengan mempertimbangkan kondisi sekolah di sini juga. Tetapi kami di sana memang karena kolaboratif dalam penyusunannya ini, sehingga kami membuat sebuah visi, yaitu mewujudkan generasi unggul, terampil serta memiliki kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa profil pelajar Pancasila ini dimasukkan? Karena di dalamnya kita sama-sama pahami ada 6 dimensi di dalamnya yang nanti coba kita terapkan di anak didik kita. Jadi ini sebagai contoh saja untuk membuat pertanyaan, misalnya ini bagaimana upaya guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari tindakan yang dilakukan itu, guru terus berkolaborasi dengan siswa dan dalam upaya meningkatkan karakter yang lebih baik. Karena profil pelajar Pancasila itu kan lebih mengedepankan karakter siswanya, mandiri, kolaborasi, berkeadilan global. Gitu. Jadi itu yang termasuk di dalam 6 dimensinya.
Terus yang kedua, ambil pelajaran. Jadi pertanyaan pemantik ini untuk merangsang kita nanti dalam penyusunan visinya. Jadi hal positif apa saja yang sudah pernah dicapai peserta didik sesuai pelajaran Pancasila. Dari tindakan itu adanya peningkatan kedisiplinan siswa, misalnya adanya perubahan karakter, bisa seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu gali mimpi. Ini seolah-olah kita sedang bermimpi, nanti kita mau bawa kemana anak didik kita ke depannya, mau bawa kemana siswa kita ke depannya atau sekolah kita ke depannya. Terus pertanyaan pemantiknya itu, bagaimanakah kondisi sekolah jika siswa sudah memahami dan menerapkan profil pelajaran Pancasila? Nah, ini tindakan yang dilakukan, sekolah menjadi lebih bahagia, bersemangat dan menyenangkan. Jadi karena memang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi itu, pembelajaran itu sebenarnya harus berpihak pada murid. Kalau paradigmanya selama ini, zaman-zaman dulu mungkin selalu paradigmanya itu guru yang paling benar. Itu biasanya, itu kami rasakan dulu. Ketika salah maka rotan siap berjalan. Nah sekarang paradigmanya bergeser, bahwa kita memang mau tidak mau bahwa tujuan diadakannya lembaga pendidikan itu bagaimana mengarahkan anak-anak didik kita ini ke hal-hal yang positif. Positif baik secara akademik maupun non akademik, karakter dan yang lainnya. Terus jabatan rencana, karena ini ada targetnya, ada rencana. Strategi apa yang digunakan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi? Karena dalam visi saya tadi, saya memuat tentang profil pelajar Pancasila. Maka strateginya apa untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu sendiri? Yaitu dengan guru menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kreatif maksudnya menggali potensi yang ada pada anak didik kita. Inovatif itu memvariatifkan model pembelajaran misalnya dalam proses pembelajaran. Karena sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, anak didik kita itu memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin ada sebagian anak didik yang mungkin pengetahuannya bagus, tetapi ada sebagian lagi mungkin dari segi budayanya bagus. Nah ini adalah keunikan yang tersendiri dalam yang dimiliki oleh peserta didik kita. Terus yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah ini tindakan yang coba kami itu mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan observasi dan kolaborasi terhadap kegiatan yang diterapkan. Untuk menjalankan sebuah visi itu tidak mungkin hanya bisa dilakukan satu atau dua orang dalam lingkup sekolah itu sendiri. Tentu ada kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Nanti juga ada bapak ibu guru yang lain untuk mendiskusikan hal-hal terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. Maka kolaborasi itu sangat ditekankan di dalam penyusunan visi dan misi. Dan kami di CGP itu terus terang modalnya itu yang satu, kolaborasi. CGP itu saling motivasi dan kolaborasi. Jadi seburuk apapun tantangan yang coba kami hadapi, sesederhana apapun, misalnya ada rekan-rekan kami dalam grup itu dia tidak aktif lagi. Itu ketahuan misalnya dia tidak pernah posting 1-2 hari, maka kami akan coba gali apa masalahnya. Biasanya mungkin ada karena faktor X misalnya, jaringan dan yang lain. Maka kami akan membantu semaksimal mungkin bagaimana Bapak Guru nanti masih bisa ikut dalam programnya. Karena modal kami itu tadi dua tadi. Yang pertama saling menguatkan, motivasi. Yang kedua itu kolaborasi dalam segala hal. Jadi tidak saling kali sana prosesnya belajar tidak. Nah ini yang kita masuk berkaitan dengan nanti mengarah kepada kalimat rupa. Cuman saya menggambarkan siswa saya dulu, imajinasi tentang siswa saya ini ke depannya. Yang pertama itu tentu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini sudah digambarkan karena memang kita ini kan lembaga tertinggi di Desa Juang ini. Jadi hampir tiap tahun kita berkolaborasi dengan Dewan Gereja, Dewan ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kerohanian yang berbasis di desa. Terus ini imajinasi Bapak Ibu. Ini khayalan saya tentang siswa saya nanti. Terus yang kedua kreatif dan bernalar kritis. Terus yang ketiga ada inovatif. Terus yang keempat ini ada peduli budaya dan lingkungan. Nah ini juga sementara terus dikembangkan karena kami di sini masuk kepada kita sama-sama jalankan kemarin itu masuk di ranah P5 dan ini alhamdulillah sudah kita mentaskan sampai pada tingkat kecamatan bagaimana pendekatan dan pelestarian budaya itu mulai dari dini sampai nanti mudah-mudahan mereka bisa lestarikan terus. Terus yang kelima gotong royong, yang keenam itu mandiri dan berprestasi. Nah ini mimpi saya tentang murid ini ke depannya.
Baik, ini yang tadi saya jelaskan di awal, kalimat rumah cita-cita untuk murid. Nah, tentu di dalam kita ber-15 di dalam sekolah ini memiliki gambaran dan keunikan sendiri tentang muridnya. Saya mungkin menganggap murid saya seperti ini dan seperti ini, Bapak Ibu pun demikian. Nah, untuk ini, karena nanti di sesi terakhir nanti ini yang coba kita sama-sama review kembali. Jadi saya minta tolong Pak Jimmy dibagikan dulu contoh kalimat terumpangnya. Nah, di situ ada kalimat terumpang. Silakan Bapak Ibu, nanti saya juga akan jelaskan, sambil menjelaskan Bapak Ibu bisa perhatikan. Kira-kira mimpi apa yang coba Ibu tawarkan untuk anak didik kita ini ke depannya? Saya sudah sedikit membuat, jelas bisa terlihat ya Bapak Ibu di belakang, bisa ya. Ini saya sudah sedikit membuat tentang mimpi saya atau cita-cita untuk murid ke depannya. Yang pertama di situ ada pertanyaan yang masih rumpang, nanti sambil Bapak Ibu mencoret, karena saya yakin dari lebih bagus berkolaborasi 15 kepala kalau kita satukan ide itu lebih bagus daripada harus satu kepala. Ini hanya saya punya, nanti giliran Bapak Ibu ada. Silakan ditulis saja di kalimat rumpang yang sudah saya bagikan. Yang pertama, kita memimpikan murid itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Dan ini kan kita bukan hal yang baru karena kita sudah mengabdi di sini, ada yang 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun. Jadi minimal sudah tahu karakter kita, murid kita itu seperti apa. Nah, kalau di sini saya mencoba memimpikan murid saya itu yang unggul sesuai dengan potensi dan profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil Pancasila masuk di dalamnya: beriman dan bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Terus ada pertanyaan rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Keyakinan kita terhadap murid itu seperti apa? Itu maksudnya. Walaupun ini hanya mimpi dan cita-cita kita untuk murid kita ke depannya. Saya mencoba menggambarkannya seperti ini. Kita percaya bahwa murid adalah pemimpin masa depan yang berkarakter. Saya percaya murid kami memiliki bakat dan minat. Untuk itu sebagai guru harus cermat melihat bakat dan minat siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki keunikan. Itu seperti saya jelaskan tadi. Karena bagaimanapun siswa yang mungkin kita vonis hari ini begitu cek nilainya, mungkin siswa ini ternyata pengetahuannya tidak mencapai KKM, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki keunikan yang lain. Mungkin dia hobinya mungkin di olahraga, bisa saja. Atau mungkin dia punya keunikan-keunikan yang lainnya di budaya, kerohanian. Itulah tugas kita sebagai penuntun tadi, untuk membukakan jalannya untuk mereka. Karena kalau KHD itu ibaratkan siswa itu, dia katakan seperti ini. Ibaratnya seorang petani, dia katakan, ketika dia menanam benih, dia akan upayakan benih itu tadi bagaimana bisa menghasilkan panen yang bagus. Tentu caranya tidak mungkin kita menanam jagung tanam lepas. Itu pasti nanti bukan jagung yang akan dipanen, tapi rumput yang akan dipanen. Tapi karena tadi petaninya dia merawat, mungkin dia memberikan pupuk, sampo dan lain-lainnya, maka dia tumbuh menjadi benih yang bagus dan hasil panen pun bagus. Begitu juga dengan siswa. Ketika guru tadi menjadi penuntun yang baik, makanya tadi paradigmanya harus berbeda, kita harus bergeser mindsetnya. Kalau dulu itu kan memang guru itu kan harus serba benar, harus kita akui. Dan kami ini sudah sering, setiap modul yang kita bahas bersama instruktur dan fasilitator pasti karakter itu masuk. Karena kenapa? Ini berangkat dari pengalaman pribadi masing-masing guru. Nah, hari ini melalui program-programnya pemerintah itu kita sudah mulai mengarahkan paradigma bahwa pendidikan itu harus bermuara pada murid. Jadi pembelajaran itu harus bermuara pada siswanya. Terus yang ketiga, ada pertanyaan pemandu di situ yang masih lupa. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, saya coba mengutamakan kepentingan perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Karena memang tadi dasarnya pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Itu tujuan utamanya. Kata kuncinya ada pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Terus yang berikutnya ada pertanyaan yang masih lupa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi saya coba menggambarkan mereka adalah calon pemimpin bangsa dan belajar. Ada calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk mencapai cita-cita mulia tersebut. Jadi sadar atau tidak sadar, seburuk
apapun pemikiran kita tentang siswa, pasti terserap di benak mereka bahwa mereka ingin menjadi pemimpin. Itu pasti, itu manusiawi, hal yang manusiawi. Jadi berangkat dari kesadaran itu, maka tugas kita sebagai guru bagaimana mengantarkan mereka. Walaupun harus kita akui, kita ini bukan Tuhan, tetapi paling tidak jadilah penuntun yang baik untuk siswa kita ini. Terus yang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk saya coba menggambarkan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa ini saya pilih? Yang pertama memang berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah kita. Kita sudah coba menerapkan yang namanya P5 dalam kurikulum Merdeka walaupun kita masih kelas 7. Ya, karena memang secara aturannya seperti itu. Di dalam profil pelajar Pancasila itu kan itu diatur 6 dimensi di dalamnya dengan harapan ini nanti pola pembentukan karakternya sesuai dengan profil belajar Pancasila itu sendiri. Terus yang berikutnya yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, jadi saya mencoba menjelaskan di situ, setiap warga, setiap murid seperti benih-benih tanaman dan guru sebagai petani. Jadi guru di sekolah saya sangat memahami minat dan perkembangan siswa itu berbeda. Maka tugas guru membimbing dan menggali potensi siswa dengan penuh kasih sayang. Nah, kenapa ini bisa digambarkan seperti itu? Karena setelah saya pantau, saya di sini sudah 11 tahun. Setelah saya pantau dari proses yang Bapak Ibu lakukan, siswa juga lakukan. Terkadang itu kan, katakanlah siswa A, dia mungkin lebih dominan seperti penjelasannya tadi, lebih dominan pada pengetahuan. Tapi ada siswa B dan C, dia bagus pada pola karakter kerohaniannya. Ada siswa yang selama ini saya pantau, makanya kalau ada kegiatan budaya dan lain-lain saya selalu pantau biasanya. Itu kenapa? Saya mencoba menggambarkan, ternyata siswa saya ini memang bisa sebenarnya. Banyak hal yang kita lakukan kemarin ternyata bisa. Misalnya Pak Ferry ini dengan mulai kemarin mencoba mengangkat tarian itu sampai kepada tarian daerah itu sampai kepada tingkat kecamatan, misalnya minimal itu memotivasi mereka, ternyata mereka bisa. Dan perlahan-lahan dan kedepannya diupayakan untuk kita terus meningkatkan potensi yang ada di dalam siswa-siswi kita. Jadi itu pertanyaan rumpang yang sedikit saya jelaskan terkait dengan pengumusan visi di sekolah. Baik, nanti itu sebentar kita akan diskusikan itu nanti. Silakan Bapak Ibu sambil perhatikan di kertas dibagikan. Coba gambarkan kira-kira mimpi Bapak Ibu itu seperti apa dan dituangkan di dalam rekapi kalimat rumpang yang ada. Karena saya yakin Bapak Ibu lebih memahami siswa-siswi kita di sini. Terus yang berikut sebagai ini sebagai referensi saja, visi saya ini sebagai guru penggerak, karena ini kita sudah ini bahas, yaitu mewujudkan generasi unggul, terampil serta memiliki kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kami presentasikan di depan fasilitator kami. Terus yang berikutnya visi SMP Nusantara Bawe. Nah, mungkin dari itu sebenarnya ada keterkaitan antara foto yang saya pasang dengan visinya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini adalah visi kita sekarang yang sudah kita rumuskan kurang lebih mungkin bulan 7 kemarin. Jadi kita sudah menyusun kurikulum pengaturan satuan pendidikan kemarin dengan merumuskan sebuah visi, yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, beriman dan berbudi pekerti, berbudaya dan berwawasan. Ini adalah visi kita. Coba kita refleksi kembali dengan cita-cita dan mimpi kita tadi. Kira-kira ada keterkaitan tidak dengan visi kita? Tetapi mohon maaf, bukan sekali lagi kita langsung merubah visi kita, tidak. Tadi di awal sudah kami jelaskan bahwa tidak langsung merubah visi kita. Ini sebagai gambaran saja bahwa kedepannya memang perumusan visi itu harus sesuai dengan cita-cita dan harapan kita ke depannya. Karena sebenarnya visi itu kita bermimpi mau dibawa kemana ini lembaga ke depannya. Itu sebenarnya visi. Jawabannya nanti pada saat pelaksanaan dan perumusan visi kita ke depannya. Itu yang menjadi visi di sekolah kita. Baik, dan itu tadi mungkin sekian materi singkat dari saya. Nanti kita akan langsung berdiskusi tentang topiknya tadi, itu visi dan prakarsa perubahan, tetapi lebih fokus pada kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid ke depannya. Sebelum masuk kepada kalimat rumpang ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan, atau ini silakan saya beri waktu mungkin 1-2 orang, nanti setelah masuk di kalimat rumpang itu baru
berdiskusi secara runtut untuk menyampaikan pemaparan Bapak Ibu tentang visi kita ke depannya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu sambil memperhatikan kalimat rumpang. Dari saya tayangkan juga di slide kalimat rumpangnya. Harapannya Bapak Ibu bisa mengisi, melengkapi kalimat rumpang itu sehingga nanti itu bisa Bapak Ibu sampaikan menjadi rumusan dalam diskusi kita ini nanti. Dari kalimat rumpang ini sebenarnya kalimat motivasi saja untuk menyusun visi itu seperti apa, karena memang visi itu kan berawal dari mimpi sebenarnya. Makanya ketika pada saat mengikuti CGP ini, kami yang CGP ini lebih banyak bermimpi. Kira-kira seperti apa lagi ke depannya. Rasa penasarannya itu sangat tinggi sekali tentang materi yang disajikan di CGP. Jadi ini saya sudah tayangkan di depan Bapak Ibu tentang, nanti ada juga di kertasnya Bapak Ibu. Nanti saya minta Bapak dan Ibu 2-3 orang untuk menyampaikan pemikirannya tentang cita-cita untuk murid dalam melengkapi kalimat rumpang itu. Mungkin yang pertama mungkin dari Paris, mungkin dari Paris. Jadi karena saya yakin ini Martin, karena beliau ini KU Lakasek kesiswaan, jadi lebih dekat dengan siswanya. Jadi tapi karena memang beliau ini kalau pertemuan yang kemarin ini tidak ada karena sibuk PPG beliau, hampir berakhir PPG. Jadi silakan Paris. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat datang untuk pengajaran praktik Pak. Baik, yang berhubungan dengan kalimat rumpang dan bangsa. Saya di sini melengkapi kalimat rumpang itu kita memimpikan murid-murid yang, kalau menurut saya ini, mampu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mungkin di sini ada kaitannya dengan P5 itu tadi, itu yang pertama. Dan yang berikutnya saya belum tulis bagus. Mungkin teman-teman yang lain bisa melengkapinya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Paris. Jadi itu tadi dari Paris ya. Jadi beliau menggambarkan bahwa cita-citanya untuk murid ke depan itu kita mampu memimpikan murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan semua perintahnya dan menjauh segala larangan. Ini gambaran daripada program pelajaran Pancasila pada poin yang pertama, yaitu dimensi kepada meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa pada dimensi yang pertama, profil pelajaran Pancasila. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, mungkin boleh mengulang dengan kalimat yang sama atau dengan berbeda, itu tidak masalah. Ibu Selvi mungkin? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berkarakter baik atau setidaknya memiliki sikap religius dan sikap sosial yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang memiliki keunikan, potensi, serta minat dan bakat yang bervariatif. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan proses pembelajaran yang mampu menggali semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi saya baru melengkapi 3 kalimat yang rupa. Sekian, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Selvi. Luar biasa, tadi sudah ada 3 pertanyaan yang rupa yang coba dijelaskan oleh Ibu Selvi. Jadi ini memang berangkat dari pengalaman masing-masing Bapak dan Ibu selama
sekolah kita. Karena untuk memimpikan seorang siswa, seorang murid yang kedepannya itu seperti apa, itu memang berawal dari mimpi seorang guru. Karena guru itu saya selalu mengulang baik di rapat maupun di kita, guru sekarang paradigmanya harus jadi penuntun, itu guru. Bukan lagi menjadi penjas bahwa kita adalah yang benar. Jadi paradigma ini kita harus bergeser, bahwa kita ini adalah betul-betul penuntun. Bahkan ada salah satu filosofi yang diajar Dewantara juga itu, bahkan dia katakan bahwa kita harus berhamba kepada murid dalam tanda kutip. Jadi bukan berhamba berarti kita mentuhankan, tidak. Saking kita memikirkan bagaimana prospek kita punya siswa ke depannya. Baik, mungkin ada yang lain lagi, mungkin dari Ibu Yuli. Silakan, Ibu mic-nya dari situ. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya memilih kalimat terumpang yang ketiga, bahwa di sekolah kita mengutamakan siswa yang patuh dan taat mengikuti segala aturan yang ada di sekolah. Kira-kira itu saja dari saya. Kalau yang berikutnya ini masih saya pikirkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Jadi tadi dia mengatakan bahwa kita membutuhkan siswa yang patuh dan taat terhadap peraturan di sekolah. Nah, ini juga sedikit saya mau jelaskan tentang kepatuhan dan ketaatan ini. Ini supaya kita kami tidak menganggap ini benar, tapi coba sama-sama kita pelajari teorinya. Karena memang peraturan itu dibuat sebenarnya kita peraturan ini harus dijalankan sehingga nanti menghasilkan sebuah kedisiplinan untuk siswanya. Kan itu muara tujuannya. Pada aksi nyata 1.4 kemarin, saya sudah coba jelaskan di beberapa minggu bahwa bagaimana budaya positif ini ada terkaitannya dengan budaya positif tentang kepatuhan ketaatan. Bahwa terkadang kita itu selalu menjustis bahwa ini adalah peraturan sekolah, ini adalah peraturan sekolah. Tetapi pertanyaan, pernahkah kita melibatkan anak-anak didik kita ini dalam merespon atau membuat sebuah peraturan atau kesepakatan itu tadi? Itu menjadi pertanyaan besar, karena terkadang itu kan peraturan yang dibuat di sekolah itu dirumuskan dalam kurikulum operan sektor pendidikan, kan di situ muaranya. Itu runtutannya dari dinas baru ke sekolah, baru kita jabarkan sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau menurut saya, setelah saya mengikuti CGP kurang lebih beberapa bulan ini, memang tidak bertentangan, oke, itu harapan kita. Tapi karena siswa ini tadi memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, kami mencoba menggambarkan hal yang baru. Makanya 2 kelas yang saya ngajar ini, saya membuat semacam kontrak dengan siswa-siswi. Itu yang kami sebut dengan keyakinan keras tadi. Kami buat bukan guru yang memfasilitasi itu, bukan guru yang membuat, tetapi guru hanya sebagai media saja. Kita mengarahkan mereka. Maka nanti semua keyakinan itu nanti mereka yang buat. Yang pertama, nilai positifnya itu mereka merasa dihargai. Kemarin saya coba menggambarkan di kelas 8 dan kelas 9, karena yang saya ngajar ini Pak PP kelas 8 dan kelas 9. Saya coba gambarkan seperti itu. Setelah dibuat, saya coba tanya-tanya. Mereka semacam ada nilai yang lebih dalam diri mereka, seolah-olah kami dihargai, kami dibuat. Nanti karena mereka yang buat dengan harapan, mereka akan selalu ingat apa yang mereka buat. Itu berbedanya dengan aturan tadi. Karena aturan tadi kan memang, dan kita sepakat, memang aturan itu harus ada di sekolah, karena ini ada lembaga pendidikan. Tapi paling tidak ada penguatan secara psikologis untuk siswanya di dalam kelas. Ketika proses pembelajaran itu, maka dibuatlah semacam keyakinan kelas. Dengan harapan nanti di kelas-kelas berikutnya juga ini nanti kita diskusikan lagi dan kita buatkan sehingga siswa-siswa itu nanti merasa nyaman dalam proses pembelajarannya. Mungkin ada yang lain lagi, mungkin ada di kalimat yang terakhir, mungkin ada yang sudah buat di kalimat yang Ibu Unis mungkin. Bu As, silakan, tolong di mic-nya. Baik,
kasih Buas. Jadi Buas memimpikan bahwa murid itu sebagai generasi yang terbaik, dan kita tugasnya itu untuk memotivasi sehingga memiliki karakter yang lebih baik pula. Nah, dari rumusan-rumusan yang coba kita gambarkan ini tadi, dari rumusan kalimat rumpang itu tadi, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, coba dibayangkan, sudah ada keterkaitan tidak dengan visi yang sudah kita rumuskan beberapa bulan yang lalu, kurang lebih bulan 7 itu? Apakah memang sudah mewakili, walaupun kemarin memang perumusan KWSP kita itu terkesan buru-buru karena deadline diminta, tapi paling tidak ada tidak gambaran keterkaitan antara visi kita yang sudah kita susun dengan mimpi kita. Karena terus terang Pak Martin kemarin menyusun visi itu kami tidak ada acuannya. Kami hanya menggunakan pola kondisi sekolah itu saja, tanpa harus melakukan kajian tentang mimpi dan sebagainya. Karena terus terang ini juga baru saya dapat beberapa bulan lalu di PP. Seandainya ada kemarin, mungkin muaranya kami akan gali dulu mimpi, baru kita tentukan. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak dan Ibu, ada terkaitan tidak dengan visi kita? Saya coba tanyakan visi kita. Nah, ini adalah visi sekolah kita sekarang yang sementara kita jalani, yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, beriman dan berbudi pekerti, berbudaya dan berwawasan. Jadi ini sebenarnya visi ini adalah harapan kita untuk sekolah kita ke depannya, mimpi kita. Setelah tadi kita coba menggali mimpi masing-masing daripada kita dalam merumuskan visi ini, kira-kira ada keterkaitan tidak dengan visi sekolah kita? Itu dulu. Tetapi dengan catatan tadi di awal saya sudah jelaskan berulang kali, ini tidak mengubah visi kita sekarang. Kita selalu menghargai karena ini kita sudah susun juga beberapa bulan yang lalu. Tetapi paling tidak ini bisa menjadi rujukan, karena saya tahu KWSP itu kan tidak dia harus tidak monoton sampai sekian tahun tidak bisa berubah, bisa. Mungkin setelah kita melakukan evaluasi diri sekolah tahun depannya, bisa saja kita merumuskan visi yang baru dengan gambaran dan cita-cita kita masing-masing yang kita kolaborasikan sehingga menjadi sebuah ide yang cemerlang yang membawa sekolah kita ini ke depannya seperti apa. Jadi itu dulu pertanyaan pentingnya. Kira-kira ada tidak keterkaitannya antara visi kita dengan mimpi? Tadi sudah ada beberapa orang guru tadi, termasuk saya tadi juga sudah menjelaskan tentang cita-cita untuk murid itu tadi. Kira-kira ada keterkaitan tidak dengan visi kita? Ibu Selvi mungkin bisa bantu menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, visi yang sudah kita rumuskan bersama kali lalu untuk SMP PTD SMP Wisata Pawe tahun ini, yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non akademik, beriman dan berbudi pekerti luhur, berbudaya dan berwawasan. Jadi sedikitnya sudah memiliki sedikit persamaan dengan apa yang telah beberapa teman guru sampaikan tadi. Jadi kalau tadi mungkin istilahnya profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman, ya mungkin beriman di sini singkat saja, tapi intinya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, ya, berbudi pekerti luhur di mana diharapkan siswa atau peserta didik itu pada akhirnya memiliki sikap atau karakter yang baik, seperti menghargai, jujur, tanggung jawab, kemudian peduli, dan juga dalamnya mungkin gotong royong, serta berbudaya dan berwawasan. Kemudian akademik dan non akademik, ya kita tahu pada pengetahuan kognitif dan juga di bidang seni ataupun olahraga. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Selvi, luar biasa gambarannya. Jadi kalau memang ada kesesuaian antara visi yang sudah pernah kita jalankan, sudah kita buat hari ini dengan mimpi kita ke depannya, maka tugas kita tinggal satu, bagaimana mewujudkan mimpi itu.
Percuma kita, walaupun mimpi itu adalah sifatnya hayalan, tetapi paling tidak ada observasi, ada hasrat dalam diri kita bahwa oh mimpi ini harus saya dapatkan, oh mimpi ini harus saya sampai ke sana. Sebagai contoh misalnya, saya dulu ketika mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2018-19, saya tidak pernah bermimpi bahwa hari ini saya bisa mengikuti program lanjutannya, program CGP. Tetapi saat itu kami diberi motivasi bahwa sebagai guru yang paling utama dan penting itu kan bagaimana meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini. Nah, mimpi ini sadar atau tidak sadar, walaupun ini belum sampai kepada titik puncaknya, tetapi paling tidak kita semua dapat menuju ke sana dengan jalannya masing-masing. Dengan harapan bahwa tujuan utama daripada visi tadi, bagaimana kita mengupayakan bahwa pembelajaran itu memang harus berpihak pada murid. Ini selalu ulang-ulang kita tegaskan. Makanya di sekolah itu kan, kalau dulu mungkin awal-awal saya mengajar memang hal-hal yang sifatnya keras dan lain, mungkin saya juga pelakunya. Tetapi ketika mendengar pemahaman tentang materi-materi yang ada dalam CGP itu biasanya, ternyata ini tidak salah, ini benar paradigmanya saat itu. Tapi saat sekarang dengan kemajuan teknologi dan lain-lain, sebenarnya siswa kita memiliki inovasi dan kreatif ke hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif ke depannya. Tinggal kita bagaimana menjadi penuntung yang baik. Bagaimana menjadi seorang petani yang memang betul-betul bisa merawat tanamannya sampai pada dia panen dengan hasil yang maksimal. Baik, jadi mungkin ada yang bisa dari kalimat terumpang tadi, ada yang bisa sedikit merumuskan, oh ternyata visi saya seperti ini ke depannya daripada dulu. Tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu adalah mimpi. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran bahwa saya ke depannya harus seperti ini untuk sekolah ini, kaitan dengan lembaga pendidikan kita ini. Mungkin Pak Ferdi, mungkin Pak Tolik, jadi sedikit menggambarkan bagaimana visi saya ke depan untuk sekolah ini. Pak Aris, ya. Silakan Pak Aris. Ya baik, terima kasih. Ini berdasarkan pemikiran saya pribadi. Setelah saya tadi melengkapi kalimat apa yang telah dibagikan ini, saya sudah bisa menyimpulkan atau menggambarkan tentang visi yang berkaitan dengan pendapat saya ke depannya yang pembangunan sekolah kita ini. Yang pertama itu, visi saya itu menciptakan suasana yang harmonis dan mampu mempertahankan karakteristik serta warisan lokal, dan juga mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi visi yang coba digambarkan oleh Pak Aris. Dia menciptakan suasana yang harmonis dan mampu mempertahankan karakteristik dan warisan lokal serta beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gambaran ini mungkin muncul daripada bagaimana pendekatan budaya dan bagaimana pendekatan agama yang sama-sama memang kita jalani secara harmonis di sini. Jadi sehingga bisa munculkan ide. Mungkin yang tadi satu lagi mungkin yang bisa menggambarkan visinya, yang nggak bisa menggambarkan visinya untuk sekolah ini ke depannya. Ibu Udis mungkin. Pak Ferdi. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi kita sampai di ini karena tadi ada satu rumusan visi ditambah dengan rumusan visi, dan Ibu Selvi mungkin ada rumusan visi coba dikatakan. Jadi tidak membatalkan visi kita yang lain, tidak. Ini hanya diskusi kita untuk bagaimana mencoba merumuskan visi. Mungkin ada rumusan visi tertentu karena sudah sedikit mendapatkan gambaran tentang visi dengan kalimat rupa maupun penjelasan visi tadi. Silakan digambarkan visinya. Baik, terima kasih. Kalau saya, visi dari saya itu menjawab atau melengkapi kalimat rumpang yang pertama sih.
kita memimpikan murid-murid yang artinya murid di sini bukan hanya pada saat tamat dari sini, tetapi juga pada saat masih menjalankan proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah ini. Jadi harapannya murid-murid yang tamatan dari SMP Wisata Bawi ini nantinya bisa menjadi peserta didik yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apalagi yang lainnya tadi, kreatif, benar, kritis, inovatif. Kemudian selain itu juga berkarakter baik atau memiliki sikap religius dan sikap sosial yang baik. Itu mungkin visi yang atau harapan dari saya pribadi untuk lembaga ataupun output dari SMP Wisata Bawen ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sefu untuk perhatian kali ini. Jadi ini mimpi Ibu Sefu ini sangat luar biasa visinya, karena dia tidak hanya menggambarkan bagaimana kondisi siswanya hari ini. Karena sadar atau tidak sadar, kita sebagai guru, ketika melihat siswa kita itu setelah keluar dari sini dan beliau misalnya dapat sedikit saja mungkin kita ada hal positif yang baik di luar sana dia lakukan, maka yang paling pertama sekali merasakan kebanggaan itu adalah kita guru. Itu adalah memang karakter kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih. Jadi ada beberapa poin penting yang saya coba simpulkan nanti, dan minta tolong nanti juga Bapak pengajar praktek memberikan penguatan yang pertama itu tentang materi diskusi kita hari ini. Yang kedua mungkin ini khusus saya minta mungkin Pak pengajar praktek tolong sekali lagi nanti perkuat motivasinya untuk kami di sini, lebih khusus lagi karena ada beberapa teman kami yang mengikuti program guru kimaran angkatan ke-9. Ini juga menjawab pertanyaan yang sudah kita diskusikan di secara virtual itu, kenapa harus mengikuti CGP. Jadi nanti harapannya Bapak pengajar praktek bisa menjelaskan. Jadi ada beberapa poin penting yang coba saya simpulkan. Yang pertama, bahwa kita sepakat bahwa visi itu kita gali dari mimpi kita untuk kita tuangkan dalam visi kita ke depannya, sehingga sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua itu ada visi dan motivasi tersendiri dari Bapak dan Ibu guru. Ada dua tadi yang kami catat. Yang pertama itu dari Pak Aris, menciptakan suasana yang harmonis dan mampu mempertahankan karakter dan warisan lokal dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua itu kita memimpikan murid yang bisa menjadi unggul setelah tamat dari SMP Wisata Bawen sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berkarakter baik, berperilaku sosial yang baik di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya sebagai pembicara. Selanjutnya saya minta dengan hormat kepada Bapak pengajar praktek untuk sedikit memberikan penguatan dan motivasi untuk kami semua. Waktu sudah tetap kan? Ya baik. Mari kita applause untuk Bapak kita, dan mari kita applause untuk diri kita sendiri. Baik, ini luar biasa. Jadi saya memiliki dua pertanyaan menarik sebagai refleksi akhir, ya, dalam sesi diskusi kita. Walaupun diskusinya singkat, tetapi ini menjadi gambaran awal bagaimana misalnya pertama tadi Bapak CGP memandu dan memimpin jalannya diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait gambaran proses penyusunan visi tersebut. Yang jelas seperti yang saya katakan pada awal tadi, kita memiliki visi yang berorientasi pada peserta. Karena itu dua pertanyaan ini yang menjadi refleksi kita bersama. Pertama, pemikiran apa yang berubah setelah Bapak Ibu mengikuti diskusi sederhana ini? Yang kedua, rencana apa yang dilakukan Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini? Ya. Karena itu
ada dua yang menjadi kekuatan kunci ya, yang harus kita golkan terkait dengan hasil, proses dan hasil. Prosesnya itu adalah bagaimana memahami profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan prinsip merdeka belajar yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas dan dalam proses kegiatan pembelajaran. Baik, mungkin kita hadirkan seutuhnya di dalam diri kita masing-masing, bahwa memang kita pada saat itu adalah mitra belajar siswa, mitranya siswa. Jadi kita hadirkan, kita rubah mindset kita, bahwa sekarang itu bukan lagi proses pembelajaran itu teacher center, tetapi kita merubah student center. Ya, walaupun Bapak Ibu sudah memperoleh, tetapi saya katakan hadirkan seutuhnya, budayakan itu, biasakan itu, supaya kita tidak terjerumus dalam proses pendidikan monoton. Kita berbicara banyak hal lalu mereka jenuh. Ingat, tipe belajar peserta didik ini saya bukan menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya kompetensi sebagai pendidik yang luar biasa. Jadi tentu tugas kita ya itu tadi. Jadi bagaimana kita mengelola proses pembelajaran itu sehingga prosesnya itu benar-benar anak-anak itu menyentuh secara kognitif dan emosional. Tentu tugas kita sebagai mitra itu adalah mendampingi. Salah satu yang menjadi kekuatan masyarakat kita adalah rubah tradisi mereka. Misalnya salah satu contoh, ada pola pikir yang tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Misalnya, permisi saya menggunakan bahasa Manggarai. Yuk atau apa? Yuk, bawa mayat yuk. Atau pelan. Pelan, kasih terus jangan tepung lima. Nah, itu satu-satu pola pendidikan dari luar itu yang menuklir. Karena itu yang mendidik anak supaya mereka takut. Mendidik anak itu supaya instan menerima. Karena itu kita meletakkan fondasi apa kita punya itu kajian kita secara ilmiah dimulai dari sekolah. Walaupun kita hanya kurang lebih 6 jam ya bagusnya di sekolah, tetapi kita meletakkan dasar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya saya ambil dalam konteks matematika, kita memberikan satu pertanyaan terbuka kepada mereka. Ya. Jadi, misalnya tentang satuan jarak atau soal tinggi pohon, kita hadirkan sebetulnya di situ ya. Bagaimana dia itu melibatkan secara aktif mengukur ya satuan apa itu kita mengukur, sehingga dia mengetahui secara pasti. Nah, kehadiran di situ tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Satu orang mengeksekusi, mereka rolling. Itu tadi proses pendidikan itu mereka merasakan sendiri. Bagaimana mereka merasakan? Karena itu kita memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Jadi dengan pertanyaan terbuka atau dari sudut IPA, mengapa terjadinya siang dan malam? Itu pertanyaan terbuka itu mau apa? Membuka mereka, wawasan mereka. Kalaupun nanti tidak ada titik temu ya, kita sebagai narasumber, kita sebagai pendamping. Tetapi dalam proses pendampingan jangan justifikasi kau salah. Betul, tadi perlu diperbaiki. Jadi memang kan ini kan sudah kita miliki oleh Bapak Ibu, tetapi butuh pembaharuan. Dengan kehadiran Bapak CGP ini saya yakin tetap mendampingi kita semua. Karena terus terang saya secara pribadi saya orang biasa dan mungkin nilai ilmu saya adalah 0,01%. Tetapi dengan proses diskusi secara terus-menerus kita akan saling melengkapi. Itu yang disebut dengan tren bahasa yang dimiliki dalam pendidikan guru penggerak dalam kolaborasi. Bagaimana kita
sering ada satu bahasa yang dalam film itu baper. Sebenarnya pendidik tidak boleh baper. Artinya kita selalu bawa perasaan. Mari kita berpikir secara ilmiah. Kritik boleh, bisa. Dan itu adalah bagian dari pendewasaan kita. Dari siswa pun, saya pernah dikritik oleh siswa. Ada satu contoh. Ini siswa dari Jakarta. Dia pindah ke sekolah. Lalu kami nonton. Yang lain saya suruh, pungut semua sampah. Mereka pungut. Saya bilang, kau kenapa kau tidak pungut sampah? Bapak guru saya tidak pungut sampah. Oh, kami yang pungut sampah. Ini kan pendidikan yang memerdekakan. Saya merefleksi itu bahwa pola pendidikan bergaris anak seperti itu, bagaimana memberikan kebebasan. Tapi itu adalah pembaharuan kita bersama. Tetapi yang perlu kita pikirkan juga bahwa Bapak Kepala Sekolah bagaimana menghadirkan orang tua, tokoh masyarakat atau tokoh orang. Kita pikirkan sebetulnya mereka di sini memang selama ini mungkin dihadirkan, tapi selain omong tentang keuangan, kita libas juga dengan hadirkan narasumber Bapak CGP itu, berikan pembaharuan, berikan mereka pengetahuan supaya mereka itu lebih istilahnya kontrol. Saya kita mengontrol kita di sekolah atau Bapak, mereka juga kontrol. Saya sering sampaikan di sekolahnya 5 jam kurang lebih, tapi coba 24 kurang 5 berapa? Itu yang dimiliki orang tua. Jadi itu. Tapi memang ada satu perdebatan panjang kemarin soal pola pengasuhan. Orang Jawa mereka cenderung soft, halus. Kita ada orang atau dengan cara pukul. Jadi itu. Ini juga yang sulit kita berubah, tapi tidak mengurangi semangat dan karya Bapak Ibu di sekolah. Jadi, memang ini sudah tindakan sejak hari sejak mereka sudah ini usia apa sudah. Kue kata nggak tadi bentar. Itu kalau kita pikirkan tentang peran orang tua ini. Lalu yang menjadi pesan penguatan dari saya selain hal itu bahwa jadi di sekolah ini saya secara pribadi dengan kehadiran semua Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa sekolah ini harmonis. Sekolah ini sudah menunjukkan kerjasama. Sekolah ini menginginkan sekolahnya memiliki siswa yang unggul dan berprestasi, cerdas dan berkarakter. Ya, tentu dengan kehadiran Bapak Ibu, walaupun sedikit ilmu yang sudah menjadi pembaharuan dari KCGP, sehingga ini adalah bagian dari rencana kita bersama dan suatu saat kita aksi secara bersama. Jadi, karena itu sebelum mengakhiri perjumpaan kita, izinkan saya mengutip kata-kata dari Helen Keller yang guru bahasa Inggris, mohon maaf kalau saya mengucapkan salah. Alone we can do something, together we can do so much. Artinya apa? Sendiri kita bisa melakukan sedikit. Kalau kita sendiri pasti kita melakukan sedikit. Tetapi jika kita melakukan bersama, pasti banyak hal yang kita peroleh dan hasilnya pun pasti banyak. Itu yang kita dapat, bahwa proses pendidikan itu hanya 1-2 orang saja yang unggul, tetapi semua peserta didik itu. Kira-kira itu saja penyampaian dari saya, Bapak CGP. Terima kasih dan saya baik, terima kasih banyak kepada Bapak Praktik yang sudah memberikan sedikit hal-hal positif yang memang ini harus kita terus kita laksanakan, karena saya yakin berbagi hal positif itu sekecil apapun akan berdampak positif juga bagi orang lain. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Yang selanjutnya mohon maaf ini Bapak CGP, walaupun kita buru-buru tapi
saya sampai di sini sangat baik. Jadi sebentar kita santap siang di sini, makan siang bersama. Jadi sambil menunggu kita bisa diskusi yang walaupun nanti kalau sudah berakhir kita diskusi yang sifatnya yang memang tidak ilmiah tapi memiliki makna yang ilmiah. Itu mungkin yang sedikit tambahan tadi. Terus yang selanjutnya kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak. Jadi harapannya memang CGP ini bukan seutuhnya mau merubah apa yang sudah kita buat, tapi paling tidak kita merangkak menuju perubahan. Jadi kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Pak BP, kalau satu itu memang agak sulit, tapi kalau 10 orang yang merangkak mungkin akan lebih cepat sampai. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih. Nanti setelah sesi terakhir mungkin foto bersama Pak BP ya foto bersama nanti. Baik, sebelum boleh dibagikan sebelum jadi kami juga saya selaku CGP dan Pak BP sangat mendukung. Saya lebih pribadi mungkin Pak Martin. Saya menyampaikan bagaimana teman-teman ini artinya memang salah satu kekurangan kita sini itu informasi. Tapi terkadang dengan saya sudah masuk di dalamnya itu paling cepat semua di dalamnya. Hingga sekarang bagaimana kepada guru-gurunya, tetapi alhamdulillah ini sudah direspon oleh teman-teman kami di sini. Sehingga kedepannya itu tidak hanya stop di saya ini kalau bisa selesai, tapi harus terus dan terus. Sehingga nanti kita memiliki pemahaman yang sama. Baik, Pak Martin boleh sambil diminum, boleh sambil boleh kita sambil saja mungkin Pak. Ya, walaupun belum tutup. Baik, nanti ya, silakan. Baik, mungkin kita ini dulu Pak Martin ya, dari Ibu Selvi. Saya minta waktu lagi untuk kita doa. Setelah itu nanti baru kita hidangan, setelah itu baru foto bersama. Terima kasih dengan tadi berakhir sudah kegiatan diskusi kita hari ini. Nanti ada sesi foto bersama setelah ini. Terima kasih kepada Pak Martin.